Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joy Stephen Pasha Anwar. Ini adalah sesi keempat dari tugas praktik mandiri, yang mana saya akan menjelaskan tahapan eksekusi sebuah proyek, membuat laporan terkait proyek tersebut, dan bagaimana audit terhadap proyek tersebut. 1. Initiation. Tahap inisiasi adalah tahap pertama untuk mengubah ide yang sifatnya masih abstrak menjadi tujuan yang lebih jelas dan terarah. 2. Planning. Project planning membutuhkan tekanan tinggi, sebab ini kamu akan menguraikan peta jalan atau road dari project. Ketiga, eksekusi. Tahap pelaksana proyek adalah saat dimana semua rencana sudah matang dan siap dijalankan. Sebagai project manager, tanggung jawab kamu adalah membuat alur kerja yang efisien dan memantau kemajuan setiap tim dengan cermat. 4. Monitoring and control. Sebenarnya dalam proses project manajemen, tahap ketiga dan keempat sifatnya tidak berurutan. Tahap monitoring dan kontrol berjalan bersamaan dengan pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa tujuan dan hasil sesuai dengan ekspektasi. Dan yang kelima, tahap terakhir dari project manajemen adalah penutupan proyek. Dalam tahap ini, hasil akhir proyek akan dipresentasikan kepada semua stakeholder. Jika sudah disetujui, maka sumber daya dokumen dan sebagainya juga akan selesai. Membuat laporan terkait proyek ada 5 hal. Yang 1, tentukan alasan Anda membuat laporan. Pertama-tama, tentukan alasan Anda menulis laporan. Berikut ini beberapa pertanyaan yang dapat Anda ajukan untuk membantu Anda memutuskan laporan mana yang akan dibuat. Teliti. Usahakan untuk selalu mengingat audition dan membuat laporan untuk meneliti audiens Anda. Cobalah mengidentifikasi siapa yang memungkinkan menerima laporan. 3. Pilih jenis laporan proyek. Tentukan jenis laporan proyek yang ingin Anda buat. Untuk melakukan ini, evaluasi kebutuhan tim Anda, kebutuhan stakeholders, dan jenis proyek yang sedang Anda kerjakan. 4. Sertakan informasi. Setelah memutuskan jenis laporan mana yang Anda buat, tarik informasi yang relevan dari proyek Anda. Pastikan untuk menyertakan informasi terbaru hingga Anda dapat membuat laporan akurat. Dan yang terakhir, yang kelima, susunan laporan Anda. Langkah terakhir melibatkan penataan laporan Anda sehingga berisi semua informasi yang diperlukan dan mengikuti format yang terorganisir. Biasanya laporan kemajuan berisi 4 elemen. Bagaimana audit terhadap proyek tersebut? 1. Merencanakan, mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang cukup jumlahnya, relevan dan kompeten. 2. Dilakukan oleh auditor yang bebas atau independen. 3. Dengan tujuan audit, yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apakah manajemen atau personil suatu perusahaan atau agen yang ditunjuk telah melaksanakan kegiatan atau tidak? 2. Apakah kegiatan yang dilakukan memakai norma yang sesuai untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan oleh berwenang? Auditor mengambil keputusan atau pendapat dari bahan pembuktian dan laporannya kepada pihak ketiga.
serta melengkapi bahan bukti yang meyakinkan kebenaran isi laporan dan usulan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas proyek. Arti dan proses audit secara umum mencakup kegiatan audit terdiri dari langkah-langkah sistematis mengikuti urutan yang logis. Pengajian secara objektif dilakukan oleh orang bebas dalam arti tidak berperan dalam objek yang akan diaudit. Ada kriteria sebagai patokan pertambangan atau kriteria merupakan standar yang telah ditentukan di mana organisasi, manajemen, atau pelaksanaan harus mengikuti dalam usaha mencapai tujuan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Kriteria ini digunakan auditor untuk menilai apakah suatu kegiatan telah dilakukan dengan benar atau menyimpang. 5. Kesimpulan berupa pendapat atau opini auditor. Tahap audit proyek adalah survei pendahuluan, mengkaji dan menguji sistem pengendalian manajemen, pemeriksaan terinci, dan terakhir menyusun laporan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.